Ajar kami juga selalu setia di dalam Engkau ya Tuhan. Ini rindu kami, ini doa kami. Bersama kita katakan. Buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu Bapa. Ku dekat erat Engkau, ku dekat erat Engkau, dalam relung jiwaku menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih abadi. Haus hatiku ya Tuhan, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu ya Bapa. Mari semua kita dengan sepenuh hati menyanyikan lagu ini. Dan dengan iman percaya bahwa Tuhan akan mendengar permohonan, kerinduan hati kita yang besar ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, buatku selalu tinggal dalam, buatku tinggal di dalam, selalu ada di dalam Bapa. Kami selalu berjalan bersamamu Tuhan, berjalan bersamamu, menikmati cinta-Mu Bapa. Ku dekat erat Engkau, dalam relung jiwa-Mu menyatu denganmu. Perkenankanku ya Tuhan, menjadi kekasih abadi. Mari nyatakan dengan sepenuh hati. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapa. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu, hanyalah dirimu, satu-satunya. Kami tinggal tetap ya Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama. Mari nyatakan, haus hatiku, oh Yahweh. Setiap waktu dalam hidup kami ya Tuhan, setiap waktu dimana berada, bersama.
satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Haus hatiku Tuhan, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, bersama Tuhan. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Ku tinggal tetap di hadiratmu. Ku tinggal tetap. Bapa, kami memang mau tinggal tetap di dalam hadirat-Mu, karena hanya dengan kami tinggal tetap, kami memiliki Engkau, merasakan Engkau, berhubungan dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu pada setiap kami. Kami boleh hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan bahkan tahun demi tahun, kami tinggal di dalam Engkau. Kami memiliki Engkau. Bapa, hari ini hari Paskah, kami kembali diingatkan akan Engkau disalibkan di kayu salib, dan Engkau bangkit kembali buat kami. Engkau bangkit mati buat kami, buat segala dosa kesalahan kami. Sehingga karena perbuatan-Mu, ya Tuhan Yesus, kami boleh berhubungan kembali dengan Bapa. Kami boleh punya satu hubungan yang intim, yang khusus di dalam kasih Bapa. Terima kasih. Dan malam ini kami berkumpul, kami mau kembali diajar, mau kembali belajar, mau kembali memurnikan hidup kami, memurnikan iman kami, belajar kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Terima kasih untuk kesempatan yang tetap ada. Terima kasih untuk ada kerinduan di dalam hati kami untuk tergerak mau belajar, meninggalkan segala aktivitas kami, meluangkan waktu, mengosongkan waktu untuk sama-sama belajar di dalam ruangan Zoom ini. Ini pengorbanan kami karena kami mencintai Engkau, karena kami haus akan kebenaran, karena kami rindu untuk bertemu dengan Engkau. Persiapkan hati setiap kami yang hadir malam ini, Bapa, biar hati kami seperti tanah yang sangat subur, sangat eh, merindukan akan firman itu. Berkati juga Pastor Hermawan yang malam ini akan memberkati kami dengan firman-Mu. Pakai beliau menjadi penyalur suara isi hati-Mu buat kami, Bapa. Terima kasih untuk waktu ini. Biar kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami, Roh Kudus. Pada saat firman ditaburkan, Engkau bekerja kepada setiap kami sesuai dengan kapasitas kami, sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai dengan yang kami rindukan. Dan Engkau membentuk kami masing-masing mencapai kesempurnaan kami masing-masing. Terima kasih Bapak untuk kebenaran yang akan nanti kami dengar. Kami menyerahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara, berkarya di dalam pembawaan firman pada malam hari ini. Terima kasih, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Kita malam ini akan dilayani oleh Pastor Hermawan. Nanti biar Pastor Hermawan sendiri yang memperkenalkan diri, beliau dari gereja mana, GSKI mana, nanti akan saya persilakan, Pastor Hermawan. Ya, shalom semua teman-teman yang Halo, ada di Shalom. Taiwan.
Jauh di hati, jauh di mata, dekat di hati. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saya kenalkan dulu diri saya. Nama saya Hermawan. Ya, Hermawan Wijaya. Asal dari Bandung. Pindah ke Cirebon dari tahun 2000, dari tahun 2019. Saya dulu pernah pelayanan juga di Cirebon dari 2004 sampai 2011, lalu pindah ke Jakarta 2011 sampai 2019. Nah, teman-teman, saya memiliki istri satu, satu-satunya, anak dua, tetapi puji Tuhan, anak saya yang besar sudah dipanggil Tuhan pada usia 17 tahun, 18 tahun yang lalu. Sekarang anak saya tinggal satu, pria, dan Tuhan memberikan kepada saya cucu tiga. Yang pertama wanita, yang kedua dan ketiga kembar. Jadi yang kedua ketiga kembar pria. Maka tadi Pak Michael Sony panggil saya Engkong. Sebetulnya saya belum pantas dipanggil Engkong karena masih kalah dengan Pak Michael Sony. Hanya Pak Michael itu disalip aja sama saya masalah punya cucunya. Terima kasih juga kepada Pak Michael dan Ibu Aneh yang sudah mempercayakan pelayanan ini. Sungguh satu kehormatan saya bisa melayani teman-teman di Taiwan dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi berkat untuk kita semua. Teman-teman semua, sehubungan dengan Paskah pada hari ini, saya ingin menyampaikan satu sharing firman Tuhan tentang sudah selesai, ya, yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30, demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Teman-teman semua, kata sudah selesai sebetulnya yang saya pernah alami dan jalani ini menjadi polemik juga di antara doktrin-doktrin gereja sekarang ini. Banyak orang berpikir bahwa sudah selesai di sini sebelum Yesus berbicara dan mengatakan sudah selesai. Kata-kata ini memiliki arti untuk orang Kristen, ya, untuk orang Kristen yang telah ditebus. Dengan kata lain, bahwa orang Kristen yang sudah menerima Yesus, ya sudah selesai, sudah tidak lagi melakukan, tidak perlu lagi melakukan apa-apa. Seandainya dia melakukan dosa, ya sudah selesai. Sebetulnya dosa itu sudah ditanggung di atas kayu salib dan kita sudah merdeka. Tanpa mempertimbangkan dan tanpa memikirkan bahwa kita manusia itu tetap harus melakukan, ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Padahal kalau kita bicara tentang sudah selesai di dalam bahasa aslinya tetelestai ini memiliki arti bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini sebetulnya ada tugas yang harus dikerjakan dari Bapa Elohim Yahweh. Nah, tugas ini ada misi Bapa untuk Tuhan Yesus. Dan Yesus tahu ada misi Bapa yang harus diselesaikan. Makanya Yohanes 4 ayat yang ke-34, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus tahu bahwa Dia datang ke dalam dunia ini dan ada di dalam dunia ini ada satu misi daripada Bapa di surga. Bapa mengutus Yesus bukan hanya sekedar mengutus tanpa tujuan. Dan Yesus tahu itu, maka Yesus mengejar, menjadikan gaya hidup, dan hidupnya sepenuhnya diabdikan untuk menggenapi rencana Bapa di surga. Oleh sebab itu ketika Yesus pada saat-saat detik-detik terakhir, Yesus berkata, sudah selesai.
Disinilah yang saya pikir maksud yang Tuhan Yesus ucapkan tetelestai ini. Dia tidak tertuju kepada orang-orang yang ditebusnya bahwa dia tidak melakukan apa-apa lagi, tetapi Yesus sebetulnya memberi contoh dan memberi teladan bahwa hidup kekristenan itu tidak semena-mena hanya menerima anugerah dan anugerah itu murahan. Seolah-olah kalau sudah percaya Yesus, sudah pasti selamat, lalu masuk surga, tinggal ongkang-ongkang kaki, kita mau melakukan apapun juga sebebas-bebasnya, silakan. Saya pernah mendapat satu buku dari anak rohani saya di Cirebon. Dia berkata, Pak Her, saya ada satu gembala di di, di Cirebon ini berkata, lu mau berbuat apapun nggak ada masalah, silakan, karena semua sudah ditanggung di atas kayu salib. Saya hanya bilang demikian. Kalau kamu melakukan itu, kamu menghina pengorbanan Yesus. Kamu menghina Bapa yang telah mengutus Yesus. Karena tidak semena-mena kita orang Kristen itu tidak ada tanggung jawab. Allah menciptakan manusia itu sangat luar biasa. Allah menciptakan manusia itu memiliki kehendak bebas. Artinya bahwa dengan kehendak bebas ini Allah menuntut ada tanggung jawab yang siap untuk ditanggung oleh manusia itu sendiri. Jadi saya melihat di sini bahwa sudah selesai atau tetelestai ini memiliki makna bahwa apa yang telah dilakukan Yesus harus kita teladani, harus selesai melakukan kehendak Bapa. Contoh di dalam Alkitab yang jelas-jelas mencontoh daripada Tuhan Yesus itu adalah Paulus. Paulus berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan. Padahal Paulus waktu itu masih hidup. Waktu itu masih ada dan belum mati, suaku. Aku telah mengakhiri pertandingan. Dan Paulus berani berkata, mati adalah keuntungan, tapi hidup adalah Kristus. Teman-teman semua, sungguh kalau saya melihat kegerakan pada akhir zaman ini, kekristenan mengalami degradasi. Artinya apa? Degradasi di sini tidak lagi seperti yang Bapa mau. Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10, iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang memberi hidup. Hidup itu adalah zoe, itu hidup yang berkualitas. Saya mendapatkan sesuatu, teman-teman. Saya mendapatkan sesuatu ketika saya lagi berdoa. Tiba-tiba sepintas ada satu suara di dalam hati saya berkata begini. Sorga itu bukan tempat murahan. Sorga itu bukan tempat yang mudah untuk dijangkau. Sorga adalah tempat di mana orang-orang yang berkualitas diam di dalamnya. Maka siapa yang mau masuk sorga, orang tersebut hidupnya harus berkualitas. Banyak sekali yang saya hadapi dan saya lihat. Banyak orang Kristen terlalu dangkal, so aku memaknai sudah selesai ini. Dan iblis hambat ini supaya banyak manusia, banyak orang yang percaya kepada Yesus tidak lagi berkualitas. Kekristenan yang sesungguhnya kan disebut bukan agama, tapi kekristenan itu adalah jalan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan itu adalah hodos. Hodos itu adalah jalan yang panjang. Jalan yang harus mengikuti di mana Yesus pernah berjalan. Jalan yang harus kita ikuti di mana Yesus telah meninggalkan jejaknya itu selama apa 33 tahun setengah. Mungkin fokusnya adalah 3 tahun setengah. Kalau aku kasih di dalam Tuhan, kita harus memaknai. Kita harus introspeksi. Sudahkah kita selesai ketika kita pulang ke rumah Bapa? Sudahkah kita selesai ketika kita pulang ke rumah Bapa? Saudaraku, saya diingatkan satu hal ketika saya berulang tahun pada usia 55 tahun. Yaitu 6 tahun yang lalu, saudaraku, pada bulan April. Ya puji Tuhan, tahun ini saya sudah 61. 5 tahun yang lalu 6 tahun yang lalu ketika saya
usia 55, saya masuk di dalam doa dan Tuhan, saya berkata gini, Tuhan, saya udah usia 55 nih Tuhan. Apa yang apa berkati aku, pakai aku Tuhan. Tuhan hanya berkata begini, jelas banget kamu sudah sampai mana. Saya waktu itu nggak paham, Saudaraku. Usia 55 kamu sudah sampai mana. Itu jelas ada roh berbicara di dalam hati saya. Dan pertanyaan itu muncul sampai saya selesai berdoa. Dan ketika saya selesai berdoa, tiba-tiba ada pencerahan. Dan saya renungkan seperti ini, aku kasih dalam Tuhan. Setiap manusia memiliki finishnya, umurnya. Misalnya kalau saya usia misalnya 70 tahun. Saya diingatkan, kamu sisa berapa tahun? Oh saya Tuhan kalau 70 tahun, 55 berarti sisa 15 tahun. Tuhan bilang, kalau sisa kamu 15 tahun, sudah belum apa yang menjadi target hidupmu selama 55 tahun? Seandainya di dalam usia 70 tahun sampai kepada yang Tuhan mau dalam hidup saya, 3/4 hidup itu, sudah belum sampai 34 ini atau baru setengah? Waduh, saudaraku, itu saya benar-benar mengalami shock terapi waktu itu. Saya kata, Tuhan kalau sampai usia saya 60, berarti sisa 5 tahun lagi. Kalau 70, 15 tahun lagi. Kalau 75, sisanya 20 tahun lagi. Sedangkan saya tertinggal di dalam kekristenan saya, kehidupan Kristen saya, pelayanan saya itu dari tahun 1998. 1991 saya sudah melayani, saudara. 1998 saya full time. Tahun 2000 saya sudah mulai khotbah. Saya bilang, apakah ini udah cukup? Di hadapan bukan ini yang aku maksud. Yang Tuhan maksud adalah, sudah belum mencapai target yang Allah mau atas hidupmu. Nah dari situ aku, saya cepat berbalik, saya cepat memikirkan dan saya cepat memperhitungkan sudah sampai di mana hidup saya ini. So aku kasih di dalam Tuhan, ketika anak saya meninggal 18 tahun yang lalu pada tanggal 12 Maret 2007, anak saya meninggal itu hanya 6 hari di rumah sakit, usia 17 tahun pada saat meninggal. Dan saya tidak bisa menerima itu. Dari sejak itu 2007 saya benar-benar diingatkan oleh Tuhan, hiduplah maksimal. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan kamu pulang. Saya tidak bisa menerima suatu. Saya baru bisa 10 tahun, saya baru bisa mungkin melepaskan itu semua. Baru 10 tahun ini. Lalu saya renungkan, saya mempunyai moto dalam hidup saya. Moto saya adalah be maximize and finishing well. Hidup yang maksimal dan mencapai garis akhir dengan baik. Nah, di dalam usia 55 itu diingatkan lagi karena seolah-olah moto itu hanya sekedar moto, tetapi moto itu harus dihidupi, saudara. 6 tahun berjalan, 6 tahun itu dalam arti tahun ketika 55 bulan ini saya berulang tahun kembali usia 61 pada April ini, saudara. Kembali Tuhan ingatkan ini. Seberapa jauh progres kamu. So, aku setiap kali saya berdoa, saya hanya berkata gini, beranikan ya Tuhan, aku mau mencapai garis akhir dengan baik. Dan ketika aku pulang ke rumah Bapa, aku berani berkata, sudah selesai. Nah inilah yang menjadi motivasi saya ketika saya merenungkan kata-kata Tuhan Yesus sudah selesai. Ini bukan hanya sekedar Tuhan Yesus berkata sudah selesai, semua dosa udah aku tanggung. Nah silahkan semua mau bertindak seenaknya, melakukan perbuatan seenaknya, silahkan karena semua udah aku tanggung. Saudara kita terlalu jahat kepada Tuhan dan kalau kita melakukan dan memikirkan hal itu. Justru Tuhan berkata sudah selesai, Tuhan sedang memberikan contoh kepada kita semua. Bahwa hidup kita harus betul-betul maksimal dan hidup kita betul-betul bisa harus mencapai garis akhir dengan baik.
Bukan hanya hidup sekedar hidup. Bukan hanya hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita dan mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Ada satu istilah kalau orang dunia berkata seperti ini. Mumpung hidup, maka puaskanlah nafsumu. Mumpung hidup, nikmatilah dunia ini. Iblis memutarbalikkan ini, saudaraku. Justru firman Tuhan katakan, mumpung kita hidup, inilah kesempatan bagaimana kita harus mengikuti jejak Yesus. Dan ujungnya adalah bagaimana kita menjadi serupa dengan Yesus. Mumpung kita hidup, ini adalah kesempatan. Mumpung kita hidup, ini adalah momen yang paling tepat bagaimana kita cepat berubah di dalam pola pikir, cepat berubah di dalam tindakan kita, cepat berubah di dalam karakter kita, supaya dan semakin hari kita harus memiliki karakter Kristus. Pikiran dan perasaan Yesus harus semakin melekat. Dia adalah guru agung kita. Kita harus belajar kepada Dia. Soalnya kasih dalam Tuhan, kita sebenarnya kadang-kadang bisa menjadi aneh. Benar-benar menjadi aneh kalau kita mau mengikuti jalan Yesus. Karena memang iya. Kalau saudara perhatikan, teman-teman perhatikan, pengajaran daripada Tuhan Yesus itu paradok dengan pengajaran dunia ini. Di mana ada pengajaran Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Di mana ada sistem dunia mengajarkan itu. Kalau engkau mau menerima, beri. Kalau engkau mau diberkati, memberi. Di mana, saudaraku? Itu paradok. Dan mungkin orang akan berkata ini menjadi orang aneh. Tapi inilah kekristenan yang sesungguhnya. Inilah kekristenan yang sejati. Kalau menurut saya ini bukan menurut saya percaya ini firman Tuhan juga katakan. Maka Yesus tidak peduli, saudara. Yesus tidak peduli apapun yang harus dia hadapi. Satu, dia tetap lakukan kehendak Bapa. Yohanes 3:4 tadi katakan, makananku hanya satu, melakukan kehendak Bapa. Ada satu hal, ya mungkin teman-teman jangan kaget dulu, aku. Ada satu hal yang saya pikirkan. Apakah Bapa, apakah Bapa di surga mengutus Yesus untuk disalib? Coba kita renungkan, apakah Bapa di surga mengutus Yesus hanya untuk disalib? Walaupun nubuatan-nubuatan memang Yesus harus disalib. Tapi apakah Bapa dah mengutus Yesus untuk disalib? Kalau saya pikir, mohon maaf kalau saya salah, tapi saya pikir enggak loh. Bapa mengutus Yesus itu bukan untuk disalib. Tapi Bapa mengutus Yesus itu menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita bahwa dia sungguh-sungguh taat. Lalu kenapa Yesus disalib? Karena akibat dia mengajarkan kebenaran. Akibat dia mau taat kepada Bapa, akibat dia konsekuensi mau tunduk dan taat kepada Bapa. Maka ketika dia diuji, ketika dia dicobai oleh iblis 3 kali, ketika dia dicobai bahwa dia akan diangkat menjadi raja, dia tidak mau meleset, dia tetap melakukan kehendak Bapa. Ujungnya apa? Ujungnya adalah salib. Saya nonton, mungkin ada teman-teman sudah nonton The Last Supper, yang mungkin tidak tertulis dalam Alkitab juga, suatu. Ketika Yesus mengajar, dia didatangi oleh ahli Taurat dan didampingi oleh Yudas. Lalu ahli Taurat dan Yudas ini datang kepada Yesus, berkata begini, jadilah engkau raja buat kami. Bebaskanlah kami dari penjajahan Romawi. Bebaskanlah kami, bangsa Israel. Ya, ahli Taurat dan orang Farisi dan ahli Taurat didampingi oleh Yudas. Dan Yudas pun berharap, guru, ayo dong, udahlah jadilah raja. Tapi Yesus berkata, kerajaanku bukan berasal daripada dunia ini. Dan Yesus tetap konsekuen. Apapun juga yang ditawarkan oleh dunia ini, dia tetap konsekuen. Dia nggak mau. Karena dia hanya mau melakukan kehendak Bapa. Makanya ketika dia ada di Taman Getsemani, dia hampir-hampir putus asa, Bob, Bapak kalau boleh, lalukan cawan ini. Tetapi apa kata-kata yang dilanjutkan oleh Tuhan Yesus? Bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Teman-teman semua, ini satu contoh.
Radikalnya Yesus ikut Bapa di surga. Radikalnya Yesus untuk melakukan kehendak Bapa. Bahkan berulang-ulang Yesus memberikan contoh perumpamaan. Salah satunya bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan orang yang berseru, aku sudah melakukan mujizat, aku sudah ini, sudah itu. Tapi Tuhan bilang, aku nggak kenal engkau. Kenapa? Karena engkau tidak melakukan kehendak Bapa. Sungguh saya katakan bahwa mengikut Tuhan hanya satu. Kita harus melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Oleh sebab itu, teman-teman semua, saya benar-benar dengan kata-kata tetelestai ini memotivasi saya untuk untuk hidup saya untuk mencapai satu prestasi yang setinggi-tingginya. Tentu bukan prestasi ukuran dunia ini, tapi prestasi ukuran daripada Allah. Kita harus mencapai benar-benar prestasi yang maksimal untuk ikut Tuhan, loh. Kita tidak boleh hidup asal-asalan, malas untuk tidak berubah, tidak mau mencapai prestasi. Bahkan ada teman saya, salah satu jemaat di GSKI. Oh iya, saya belum memperkenalkan nih, saudaraku. Saya gembala GSKI Cross di kota Cirebon. Saya belum kenalkan dari tadi, sudah terlalu semangat. GSKI Cross. Saudaraku, saya ada salah satu jemaat berkata gini, Pak Her, udah aja ya. Yang penting saya jadi tukang sapu aja nanti di LB3. Jadi tukang sapu, jadi di nggak usah masuk ke ruang tengah lah. Pokoknya di pekarangan aja. Saya bilang nggak bisa, nggak bisa. Saya sampaikan bahwa kerajaan Allah, saya sampaikan bahwa surga bukan tempat orang murahan. Saya sampaikan itu. Sorga itu bukan tempat orang murahan. Sorga itu adalah tempat orang-orang yang berkualitas. Masuk atau tidak, nggak ada yang namanya di emperan, nggak ada yang namanya mau tukang sapu. Kalau kita sudah dipilih untuk masuk dalam rencana Allah, percaya kepada Yesus, satu, bahwa kita memiliki tugas bersama-sama dengan Yesus memerintah di langit baru dan bumi yang baru. Oleh sebab itu, teman-teman, yang ada di Taiwan, yang ada di Amerika ini sahabat saya Pak Michael Sony, yang ada di Bandung Ibu Ane. Sorry. Ayo kita harus memiliki prinsip mencapai prestasi setinggi-tingginya, mencapai prestasi semaksimal mungkin bagaimana kita menyenangkan hati Bapa. Kita harus mencapai prestasi ini sehingga pada saat kita bisa menghadap Bapa, pulang ke rumah Bapa, kita boleh berkata sudah selesai. Allah tidak pernah menentukan kita menjadi ekor, itu yang ada di dalam Ulangan 28, 13, 14. Nah, ini yang seringkali dipakai oleh orang Kristen yang lain. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. So, aku kasih dalam dan ayat ini seringkali dipakai hanya untuk sekedar kebutuhan-kebutuhan jasmani. Saya tidak bilang salah. Tapi hanya berapa persen kebenaran ini. Dan ayat ini memang diperuntukkan untuk orang Israel pada saat itu. Tetapi kalau saya mengambil maknanya di dalam ayat ini, Tuhan menghendaki kita mencapai prestasi setinggi-tingginya. Bukan hanya prestasi dalam dunia ini. Orang bisa mencapai prestasi dalam dunia ini sehebat apapun, bahkan mau menjadi presiden dan presiden dengan satu negara yang begitu besar. Percuma kalau dia tidak pernah mencapai prestasi di dalam kekekalan. Justru kita harus bisa mencapai prestasi yang kekekalan. Prestasi apa? Yaitu prestasi di mana kita bisa memerintah bersama dengan Yesus. Memerintah bersama dengan Yesus tidak bisa asal-asalan. Memerintah bersama dengan Yesus itu bukan bicara tentang asal memerintah. Tetapi memerintah bersama dengan Yesus, kita harus sepikiran dan seperasaan dengan Yesus. Mencapai prestasi seperti yang Yesus dapati. Dan memiliki pikiran dan perasaan Yesus seperti itu. Dan harus semakin presisi. Baru kita bisa memerintah bersama dengan Yesus. Oleh sebab itu kesempatan kita untuk
ada di dalam dunia ini, kesempatan kita harus mencapai prestasi. Prestasi apa? Prestasi semakin presisi, semakin dekat, semakin persis dengan Yesus. Karakter kita, pikiran perasaan kita, perkataan kita, hati kita, semuanya semakin diarahkan. Bagaimana kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Di luar itu, kita tidak akan pernah mencapai prestasi terbaik di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa mencapai prestasi yang maksimal, saudaraku? Kita tidak akan pernah kita tidak akan pernah mungkin bisa mencapai prestasi yang maksimal kalau kita tidak fokus. Yang pertama, kita nggak bisa harus fokus. Bagaimana bisa mencapai prestasi yang maksimal? Kita harus fokus. Di dalam pencobaan kepada Yesus 3 kali di padang gurun, ingin memelesetkan. Dosa itu kan hamartia, meleset. Salah satu arti meleset itu ya nggak fokus, aku. Nah, iblis berusaha memelesetkan Yesus, ubah batu ini menjadi roti. Padahal tujuan Yesus ke dalam dunia ini tidak membuat mujizat batu jadi roti kok. Kalau membuat roti, 5 roti menjadi 2 ekor ikan memberi makan 5.000 orang, ya itu roti tetap roti, bukan batu jadi roti. Lalu jatuhkan dirimu dari apa? Bait Allah. Lalu malaikat akan menatang. Yang terakhir aku akan berikan seluruh dunia ini. Itu saudaraku, Yesus mau di, di, diplesetkan fokusnya. Sedangkan fokus dia apa? Selalu dia katakan makananku ialah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Dia tidak mau peduli dengan apapun juga. Saudaraku, kalau kita memiliki kefokusan untuk mencapai prestasi di dalam kerajaan Allah, kita akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan apapun yang kita kerjakan, itu kita kerjakan bagi kemuliaan Allah. Kita akan mencari uang sebanyak-banyaknya. Dan uang yang kita hasilkan semuanya bagi kerajaan Allah. Tapi seringkali ketika kita dapat berkat, diplesetkan untuk apa? Ketika kita mendapat posisi, diplesetkan. Ada satu kebanggaan. Tuhan mau setiap prestasi di dunia ini harus korelasi berjalan paralel dengan prestasi yang ada di dalam kerajaan Allah. Tapi kenyataannya, semakin kita mendapat prestasi dalam dunia ini, semakin kita mengabaikan prestasi di dalam kerajaan Allah. Mari kita fokus. Kita fokus, betul-betul fokus mencapai prestasi yang maksimal. Karena kita hidup bukan hanya di dalam dunia ini, teman-teman. Berapa tahun sih kita hidup? Mau 70, 80, mau 90, mau 100, mau 150 pun tetap ada batasnya. Jadi kita nggak bisa berkata saya mau panjang umur, tetap ada batasnya. Tetapi nanti kelak setelah kita hidup di dalam dunia ini, ada kekekalan. Dan untuk mencapai prestasi di dalam kekekalan, dimulai daripada sekarang ini. Kita belajar dengan baik. Belajar kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus sudah mencapai prestasi setinggi-tingginya. Yesus sudah mencapai itu. Makanya Yesus bilang belajar kepada dia yang telah mencapai prestasi. Ikuti jalan dia karena dia sudah mencapai prestasi. Jalani jalan hidupnya karena dia sudah mencapai prestasi. Kalau kita tidak memiliki, maaf kata-kata ini saya bilang tepat atau nggak tepat, tapi untuk saya gini. Kalau kita tidak memiliki ambisi, ya, ambisi tentunya ambisi yang positif untuk mencapai prestasi di dalam kerajaan Allah, maka hidup kita akan average. Kita akan mediokrat. Mediokrasi sama rata-rata aja. Ya ikut dunia, ya ikut Tuhan. Dua, dua, dua sisi, dua perahu, saudaraku. Tapi kita ikut Tuhan nggak bisa. Kita harus radikal. Kita harus betul-betul radikal. Oleh sebab itu Alkitab katakan kan, kita harus bertekun di dalam iman. Ya, di dalam kitab Wahyu katakan barang siapa menang, itu kan perjuangan. Perjuangan-perjuangan yang harus kita lalui. Perjuangan-perjuangan yang harus kita jalani.
Dan itu jelas bahwa hidup kekristenan ikut Yesus itu berjuang, loh. Berjuang. Maka Yesus katakan apa? Pintu menuju kehidupan itu sempit. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu itu. Ada pemelesetan hari-hari ini, pengajaran. Sangat mudah terima Yesus langsung masuk surga. Pintu itu tidak lagi dipersempit tapi dilebarkan. Seolah-olah dia sanggup merenovasi pintu surga. Dia sanggup melebarkan pintu surga. Yesus dah katakan, enggak, pintu itu sempit. Berjuanglah untuk masuk. Tapi doktrin hari ini lebih hebat dari Yesus karena dia sudah berhasil seolah-olah merenovasi pintu yang sempit menjadi pintu gerbang yang besar. Padahal pintu gerbang yang besar itu menuju kepada kebinasaan. Teman-teman sekalian, belajar yuk kita fokus. Saya katakan memang tidak mudah. Saya sebagai hamba Tuhan aja tidak mudah. Dan mungkin teman-teman di sini ada yang apa bekerja, ada yang mungkin bisnis itu lebih tidak mudah. Tetapi ketidakmudahan seolah-olah hal itu mustahil bagi Allah yang nggak ada yang mustahil asal kita mau fokus kepada kekekalan. Apapun yang kita lakukan, fokusnya adalah kekekalan. Karena kalau saya renungkan, saudaraku, kehidupan kita sekarang ini dengan kehidupan menuju kepada kekekalan itu paralel. Kalau saya renungkan itu, karena nanti kelak di dalam kerajaan Allah, langit baru dan bumi yang baru, di sana ada pemerintahan. Pemerintahan itu saya pikir sama lah dengan di sini. Hanya bedanya adalah pemerintahan nanti yang Tuhan Yesus pimpin, yang rajanya adalah Tuhan Yesus, adalah pemerintahan yang adil, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang tanpa noda. Berbeda dengan pemerintahan sekarang ini. Karena iblis itu pandai mencontoh. Baik pemerintahan yang ada kelak, dia contoh untuk pemerintahan yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu kita harus belajar. Ayo fokus, fokus, fokus kepada Dia. Saudara kasih dalam Tuhan, semakin kita fokus melihat Yesus, semakin kita belajar melihat Yesus, semakin kita mengasihi Dia. Semakin kita mengasihi Dia, semakin kita akan mendengarkan Dia. Semakin kita mendengarkan Dia, semakin kita akan mentaati perintah-perintahnya. Semakin kita mentaati perintahnya, semakin kita mengikutinya. Semakin kita mengikutinya dan berjalan dalam langkah-langkahnya, kita akan belajar darinya. Dan semakin kita berjalan dalam langkahnya, kita akan semakin menjadi seperti dia. Dan semakin kita menjadi seperti dia, kita akan mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Dimulai dari mana? Mulai kita fokus kepada guru besar, guru agung kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, teman-teman. Ya, nangkep ya, teman-teman ya. Masih ada waktu sampai jam berapa, Ibu Ane? Boleh. Masih ada, Pak. Sampai jam 9, 9, 8.40, 45. Oh, berarti masih ada 20 menit ya? Ya, kurang lebih. Ya. Oke. Yang pertama, kita bagaimana mencapai prestasi itu adalah yang pertama, kita fokus. Yang kedua, bagaimana kita bisa mencapai prestasi yang setinggi-tingginya? Belajar. Teman-teman, hidup itu adalah belajar. Dari sejak lahir sampai kita tua, belajar. Dan tidak pernah boleh berhenti belajar. Belajar yang dimaksud bukan hanya belajar di dalam sekolah atau universitas. Itu salah satu benar. Tetapi belajar yang paling penting adalah bagaimana kita belajar melalui kehidupan ini. Belajar itu kan memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu dengan cara berlatih, berubah tingkah laku, atau cara menanggapi melalui pengalaman. Itu adalah belajar. Kalau saya perhatikan begini, banyak orang tidak pernah mau belajar dan banyak orang hanya mau menerima apa kata orang. Tuhan menciptakan manusia itu unik.
Masing-masing dengan kelebihan dan masing-masing dengan kekurangannya. Dan kita tidak bisa mau menjadi seperti orang lain dan Tuhan mau kita menjadi seperti diri kita sendiri. Karena pengalaman hidup itu masing-masing unik. Saya sering banget share dengan Pak Michael Sony. Sering banget. Ada sedikit masalah, ada sedikit keadaan yang buat saya ini. Saya sering share. Dan ternyata walaupun kasusnya berbeda dan masing-masing memiliki kapasitas, itu Tuhan itu unik, saudaraku. Tuhan itu unik. Saya tidak bisa menjadi seperti Pak Michael. Pak Michael tidak bisa menjadi seperti saya. Karena Tuhan tahu bahwa setiap manusia itu punya kelebihan kekurangan. Justru dalam setiap kehidupan kita, kita harus berani belajar melalui kekurangan kita. Jangan kita saya sih sudah nggak bisa, saya udah gini. Nggak, kita nggak boleh demikian karena kita adalah ciptaan yang memiliki hikmat. Dan Allah sudah memberikan kepada kita satu fasilitas, yaitu pikiran. Tuh. Yaitu pola pikir kita. Tuhan memberikan satu fasilitas pikiran kita. Bisa berpikir, bisa punya perasaan, jiwa kita itu lengkap. Dan kita harus gunakan itu karena Tuhan memang mau, saudaraku, untuk kita belajar. Untuk kita belajar. Kalau ya, saudaraku, kita memegang prinsip begini, apapun yang dihadapi kita ini adalah belajar, maka kita tidak akan pernah mengeluh. Maka kita akan bersyukur justru Tuhan mengizinkan pengalaman-pengalaman yang gak enak. Ketika anak saya dipanggil Tuhan, so aku kasih di dalam Tuhan, saya nggak belajar. Tetapi semakin hari saya mengetahui, oh saya belajar. Ternyata ketika anak saya dipanggil, waduh so aku. Tapi di situ saya belajar. Banyak hal yang saya bisa pelajari ketika anak saya dipanggil Tuhan. Saya sering kali, sungguh saya sering kali berkata sama Tuhan, Tuhan, udah deh ya Tuhan, saya udah usia seperti ini. Saya pengen istirahat, saya pengen tenang, saya pengen menikmati hidup. Itu orang yang mau lari daripada kenyataan. Tuhan cuma ngomong gitu, kamu mau lari daripada kenyataan. Tugas yang aku berikan kepadamu, masalah yang aku izinkan datang kepadamu, semuanya supaya kamu membuat kamu pandai. Udah membuat kamu mencapai prestasi. Saya diingatkan satu hal. Saya diingatkan kenapa ada murid yang bisa mencapai prestasi tinggi, tapi ada murid yang tidak bisa mencapai prestasi yang tinggi. Ketika saya renungkan ini, teman-teman, ternyata sebagian besar, murid yang bisa mencapai prestasi yang tinggi adalah murid yang mau berlatih soal-soal. Dia mau berlatih, terus dia akan berlatih soal-soal yang diberikan dari manapun soal dia akan berlatih. Dan saudaraku, kalau kita mau mencapai prestasi yang tinggi, jangan pernah kita mengeluh. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Tuhan, kenapa sih ini bisa jahat kepada saya? Tuhan, kenapa ini? Kenapa ini? Kita tidak boleh bertanya seperti itu. Kalau kita mau belajar, kita ingin mencapai prestasi yang tinggi, kita bisa berkata kok sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Ini ada pelajaran apa ya Tuhan? Ada mata pelajaran ini, mata pelajaran apa yang bisa saya pelajari Tuhan? Maksudnya apa Tuhan? Oh, saya bisa berkata begini, so aku setelah saya ngalamin, tetapi ketika saya sedang mengalami, bagaimana saya bisa berkata begini, so saya juga ngalamin. Beberapa bulan lalu saya ngobrol dengan Pak Michael Sony, dengan Ibu Anne. Saya mengalami satu tekanan masalah. Saya bilang, wah saya udah benar-benar naik ke ubun-ubun kemarahan saya, so Pak Michael dan Ibu Anne. Lalu Pak Michael telepon saya, Pak begini, gini, gini, gini. Puji Tuhan. Baru kemarin malam saya bisa bereskan. Dan saya belajar di situ. Saya belajar. Kemarin siang saya bereskan itu semua. Saya sebelum itu saya telepon Pak tadi sore ke Pak Michael. Pak Michael, saya sudah apa yang saran Pak Michael, saya sudah lakukan. Dan ternyata saya tidak hanya melakukan itu, tapi saya dalam hati saya belajar. Kenapa ya seperti ini? Minimal saya tidak boleh melakukan seperti yang dia lakukan. Minimal belajar seperti itu. Jangan menyakiti orang. Jangan kita menjadi picik. Jangan kita tidak menjadi dewasa. Nah, saudaraku kita harus belajar.
Makanya Efesus 5 ayat 15 berkata begini. Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikanlah sedetil-detilnya bagaimana kita hidup. Sedetil-detilnya. Bagaimana kebiasaan kita itu hidup, bagaimana kamu hidup. Itu kata kebiasaanmu. Perhatikanlah sedetil-detilnya kebiasaanmu. Janganlah seperti orang bebal yang nggak mau belajar. Yang bisanya mengeluh, yang bisanya menyalahkan orang, yang bisanya sakit hati, yang bisanya ngomel. Tetapi kita harus menjadi seorang arif, seperti orang arif yang mau belajar setiap kasus, setiap keadaan, setiap masalah yang kita hadapi, kita harus belajar di situ. Dan percayalah ketika kita mau belajar, kita bisa mencapai prestasi dalam hidup kita setinggi-tingginya dalam kerajaan Allah. Ketika kita mau belajar, suatu, wow, itu luar biasa. Ketika kita mau belajar, banyak hal yang kita akan dapat. Maka ketika Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Artinya tidak ada batas kapan kita berhenti belajar. Di sini tidak ada sampai kamu tua, enggak ada. Belajarlah padaku. Kalau saya karena tidak ada waktu, keterangan waktunya, berarti seterusnya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ketika kita belajar, kita akan tenang. Ketika kita belajar, maka kita akan memperoleh apa yang berguna bagi kehidupan kita kelak di kekekalan. Amin. Yang ketiga, yang ketiga bagaimana mencapai prestasi yang sesungguhnya, yang semaksimal mungkin, kita harus menggunakan waktu semaksimal dan seefisien mungkin. Jangan kita buang waktu. Dan salah satu pekerjaan iblis hari-hari ini adalah menyimpangkan kita untuk kita tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Saya boleh saya sedikit ngobrol curhat terbuka. Saya kadangkala, mumpung Pak Sony tidak menampilkan videonya, jadi saya tenang, so. Kadang-kadang gini loh, so, aku. Terus terang, saya iri sama Pak Sony. Waduh, Ibu Ane ngelihat saya, nggak apa-apa ya, Bu Ane. Saya iri kepada Pak Sony. Serius, saya iri. Kenapa saya iri? Pak Sony itu rasanya maha hadir dimanapun ada. Sebentar di Semarang, besok di Surabaya, lusa di Bandung, sekarang di Amerika, Amerika juga nanti di Las Vegas, di mana di California, dimanapun saya nggak tahu tempatnya. Saya kadang iri Tuhan, ini hamba Tuhan ini Tuhan pakai waktu itu seolah nggak ada waktu kosong. Waktu itu dipakai seefisien mungkin. Tapi kenapa ya saya tidak seperti itu? Nah, yang tadi saya ngomong, kita jangan mau menjadi seperti orang lain. Sejadilah seperti dirimu sendiri. Lalu saya renungkan, lalu bagaimana dengan saya Tuhan? Saya mau menggunakan waktu itu seperti apa? Seefisien dan sebaik mungkin. Saudaraku, sampai hari ini, saya hanya mau memiliki prinsip apapun yang saya lakukan. Mungkin saya lagi nggak keluar rumah. Saya akan gunakan di dalam ini. Di dalam kehidupan saya hanya satu. Saya mau terus fokus kepada diri saya, bagaimana diri saya harus berubah, harus makin serupa dengan Yesus. Belajar itu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya aktivitas, tapi belajar. Tapi saya percaya satu saat Tuhan izinkan bisa seperti Pak Michael kemana-mana, saudaraku. Tapi Tuhan ngomong gini, apa kamu sanggup? Fisik kamu dengan Pak Michael itu beda loh. Oh iya ya Tuhan, oh Pak Michael bisa sebentar ke sini, sebentar ke sana. Saya baru kemarin dari Jakarta, balik ke sini aja, sudah lemes. Tadi baru ada kebaktian Padang aja, pulang ke sini sebelum saya Zoom ini. Ya istirahat dulu ya sebentar ya, karena badan saya udah lemes. Mau bagaimana menjadi Pak Michael seperti Pak Michael Sony? Tuhan tahu kapasitasnya. Makanya saudaraku, jadilah diri kita semaksimal mungkin, gunakan
sebaik-baiknya. Bagaimana mencapai prestasi tinggi-tingginya. Supaya apa? Ketika kita menghadap Bapa di surga, kita boleh berkata, Tetelestai, sudah selesai. Wah, Tuhan katakan, mari hambaku yang setia masuk bersamaku, bersama kebahagiaan, bersama dengan anak-anak. Wah, luar biasa, suaku. Itulah mimpi kita semua. Ayo, saudaraku, saya mau mengajak, capailah prestasi dengan sebaik-baiknya. Saya mau mengajak kita, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Belajarlah, jangan pernah kita lelah untuk belajar. Kadang-kadang belajar itu, Pak, saya capek menghadapi hidup ini. Ya, nggak usah capek, itulah belajar. Selama masih ada, nafas masih ada, kita tuh sedang belajar. Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya apa yang disampaikan menjadi berkat untuk semua teman-teman dan sahabat-sahabat semua. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Terima kasih, Terima Pastor kasih, Pak. Hermawan, atas Sama-sama Tuhan apa yang berkati. dibawakan malam ini. Jadi malam ini kita belajar untuk mencapai prestasi ada tiga ya teman-temannya. Satu fokus, dua kita belajar, tiga menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ya, terima kasih. Ada yang mau sharing apa yang didapat, maksudnya yang diterima, yang kurang mengerti bisa bertanya juga langsung. Dipersilakan waktunya. Kita ada waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Ada teman-teman? Silakan teman-teman, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Silakan, silakan. Saya boleh bertanya, Pak Sur? Ya, Terima Boleh, kasih, Pak silakan. Oh ya, Hermawan. silakan. Malam ini firman-Nya sangat memberkati saya secara pribadi. Eh, Tentang tadi Pak Herman bilang, kalau kita sudah percaya Yesus itu sudah selamat gitu. Jadi kematian Tuhan itu kayaknya untuk tebus dosa kita juga gitu. Kebetulan ya saya ini punya ada hari ini saya kebetulan di gereja kami ini saya juga bergereja Indonesia di Taiwan ini ya. Eh, ada tadi kami berkumpul gitu sebagian besar sih ibu-ibu. Mungkin ada sekitar hampir 20 orang gitu. Terus ada seorang ibu, dia juga baru pertama kali ke gereja ke gereja kami ini gitu. Dia juga katanya Kristen. Terus tapi ada satu hal yang saya bingungkan gitu. Dia Kristen, tapi dia tidak tahu cara berdoa. Terus dia juga tidak tahu cara membaca Alkitab. Itu yang membuat saya bingung. Loh, terus saya tanya, loh, ibu Kristen tapi ibu tidak tahu cara berdoa, tidak tahu cara membaca Alkitab? Enggak. Loh, ibu udah dibaptis? Udah, katanya. Nah, ini satu pertanyaan saya nih. Mungkin Kak Ana atau Pak Hermawan bisa jawab. Mengapa dia tidak bisa berdoa, tidak tahu baca Alkitab, kenapa dia bisa dibaptis gitu loh. Itu aja. Makasih. Oke, Ibu Ana, silakan Ibu Ana dulu, Ibu Ana. Nggak tahu Bu Ailan, saya nggak punya jawabannya. Mungkin tanya sama yang baptis. Mungkin dia baru gitu ya, baru jadi Kristen, terus ya ada gereja yang, wah ayo jadi Kristen langsung dibaptis. Ada kan yang seperti itu di Indonesia juga ada gereja yang seperti itu. Jadi biasanya KKR, siapa yang mau dibaptis langsung dibaptis. Nah setelah dibaptis baru pembinaan gitu. Jadi nggak dikasih surat baptisan. Ada yang gitu juga. Jadi saya nggak tahu jawabannya. Hmm, iya, saya juga bingung ke Ana gitu loh. Dia bilang, kan saya sudah terima Yesus. Ya penting saya sudah selamat, saya bisa masuk surga. Katanya gitu. Hah? Aku bilang, kamu nggak pernah berdoa. Aku bilang, kamu nggak tahu Alkitab. Gimana kamu bisa masuk surga? Lah, kalau udah dibaptis, dia bilang, kan yang penting udah lahir baru. Berarti kita sudah terima Yesus katanya. Terima Yesus kan sudah ada jaminan keselamatan gitu. Terus itu ibu pendetanya juga di sebelah saya gitu, tapi ibu pendetanya kok nggak kasih komentar gitu loh. Cuma bilang, oh iya 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 Bu. Sebenarnya saya juga mau jawab, cuma ya kan nggak enak ya. Sebabnya ibu pendeta saya ada di sebelah saya, kalau saya jadi komentar, udah aja kamu ntar yang jadi pendetanya gitu kan nggak enak. Jadi bilang, saya juga bingung gitu loh Kak Ana. Kok ibu pendetanya diem gitu loh. Mestinya kan di diajak gimana gitu yang ngobrol atau gimana gitu kayaknya enggak dibiarin aja gitu loh.
Jadi saya bilang kasihan juga nih ibu nih, ini jiwanya harus diselamatin. Cuma karena ada ibu pendetanya, jadi saya nggak berani merangkul dia gitu. Kasihan bener. Ya, begini Bu, Ya yang membingungkan. memang ya. Ya. Inilah yang tadi saya katakan kekristenan mengalami degradasi, mengalami pemudahan. Pintu yang sempit dia rombak menjadi pintu gerbang yang besar. Dan memang bukan hanya di Taiwan aja, di Indonesia pun banyak kok. Bahwa terlalu mudah untuk menjadi Kristen dan dimudah-mudahkan. Memang untuk mengikut Yesus, ya, percaya Yesus sebetulnya jarang dibuka seperti ini. Orang yang percaya Yesus sebetulnya, kalau saya memiliki ilustrasi, terima Yesus, amin. Percaya, amin. Lalu kita itu siap nggak disebut di dalam masuk ke dalam gerbang sekolah kehidupan? Karena kasih karunia, keselamatan itu adalah kasih karunia. Dan Yesus memberikan kasih karunia. Tetapi jangan lupa kasih karunia itu dituntut tanggung jawab. Tuntut tanggung jawab. Saya seringkali memberikan ilustrasi seperti ini. Ketika saya tidak bisa sekolah dan saya pengen sekolah ke Amerika, lalu tiba-tiba ada orang berkata begini, Pak Herman mau sekolah ke Amerika? Ya udah, boleh. Saya semua biayain, ongkos semua biaya hidup semua saya biayain. Silakan Pak Herman kuliahlah di Amerika. Tenang, pokoknya Pak Herman kuliah di Amerika. Nah, ketika saya berangkat ke Amerika, saya menerima kasih karunia karena saya tidak sanggup untuk bisa ke Amerika. Biaya yang besar, keluaran dan sebagainya, nggak punya biaya. Kan ada tanggung jawab. Tanggung jawab saya harus belajar. Betul nggak, Saudara? Kalau saya nggak belajar, ya berarti saya menghina kasih karunia itu. Ya, demikian juga kalau kita sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus, terus bilang, oh, puji Tuhan, kamu menerima kasih karunia. Tetapi ingat bahwa kamu harus belajar. Kamu harus menjadi serupa dengan aku. Baru keselamatan yang sejati itu kamu dapat. Dan disitulah yang disebut dengan kasih karunia, tetapi ada tanggung jawab. Nah, kebanyakan kekristenan, kalau saya pernah mendengar, ini saya pernah mendengar sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa memenangkan jiwa kalau kita mempersulit orang untuk masuk surga? Itu saya dengar. Itu kira-kira mungkin 10 tahun lalu. Waktu itu saya masih berkata begini, iya juga ya. Kalau bagaimana kita bisa memberitakan Injil kalau mempersulit orang masuk surga, katanya. Ya sama aja dengan agama lain. Tapi setelah saya mengerti tentang kebenaran, justru perkataan itu sangat melecehkan pengorbanan Yesus, sangat melecehkan apa yang telah Yesus lakukan. Jadi, ya kita seperti Bu Anda katakan, ya kita juga nggak ngerti kenapa seperti itu tidak diajar bahwa orang yang untuk dibaptis itu siap nggak mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Saya sekarang kalau membaptis nggak sembarang. Mau dibaptis betul siap bayar harganya. Kalau siap ya kita ajar bahwa kita harus mati. Baptisan itu bukan sekedar celap celup itu gampang aja. Tetapi baptisan itu adalah bagaimana kita harus mati untuk diri kita sendiri dan bangkit menjadi manusia baru. Tentunya berproses sampai serupa Yesus. Maka mencapai prestasi yang tinggi yang seperti tadi kita benar-benar salah satu belajar dan menggunakan waktu. Itu mungkin Bu Alan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Hermawan. Iya, tapi saya bingung Kristen tapi tidak bisa berdoa dan tidak bisa ngerti, gak pernah baca Alkitab. Nah, tadi baru aku ajarin Alkitab ya. Ini Alkitab cara buka HP-nya gimana ya? Terus aku ajarin gitu. Oh, ini tulisannya apa kata saya gitu. Ini dari perjanjian lama dulu, terus ini perjanjian baru. Matius, aku bilang Matius, Markus, Yohanes itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu, ini perjanjian baru. Aku nggak ngerti katanya gitu. Loh, bingung jadinya. Kok orang Kristen nggak tahu berdoa, nggak ngerti Alkitab loh. Kok bisa dibaptis? Aku bilang gitu. Jadi satu pertanyaan besar tadi sambil pakai motor juga satu pertanyaan besar. Cuma mungkin suatu saat nanti itu nomor HP-nya mungkin aku minta kalau minggu depan dia masih ke gereja gitu. Kasihan sekali. Yang aku bingungin itu ibu pendetaku di sebelahku itu
nggak memberi respon apapun gitu loh. Cuma bilang, oh iya Bu, nanti kita belajar ya Bu, gitu aja udah. Iya. Tapi satu hal, Bu, apa yang dihadapi Ibu Alan, Tuhan sedang mengizinkan Ibu Alan belajar untuk mengajar. Ya, Amin. Tuhan sedang Tadi, mengizinkan mengajar Ibu Alan untuk mengajar. Jadi kalau ada subjek, ada objeknya. Objeknya apa Tuhan izinkan itu. Jadi keheran-heranan Ibu Alan belajarlah bahwa ada sesuatu yang miss di dalam kekristenan. Dan Bu Alan siap dipakai Tuhan untuk mengajar dia membaca Alkitab dan berdoa. Haleluya. amin, amin Pak Hermawan, amin. Enggak, saya Kristen dari lahir itu saya bingung. Kok orang Kristen nggak bisa berdoa, nggak bisa baca Alkitab, nggak ngerti Alkitab. Itu yang membuat saya bingung gitu. Karena nggak usah Nggak bingung, mungkin Bu. kan? Banyak banget yang Kenapa? begitu. Banyak banget. Nggak usah bingung, Bu. Tenang aja. Enggak, baru ketemu Pak Hermawan. Nah, Baru ketemu. Baru puji pengalaman Tuhan. pertama ini. Puji Tuhan. Kalau saya suka cita, Bu. Karena Tuhan sedang mengajar ibu untuk belajar mengajar. Amin. Terima kasih Pak Hermawan. Oke. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pastor Hermawan. Sudah saatnya jalan, jangan input terus, harus output nih. Iya Haleluya. nih harus upload terus ini, bener. Enggak, kasihan lihat ya ibu-ibu yang di perkumpulan itu, jiwa mereka itu kasihan sekali. Aku kadang-kadang kalau ngumpul sama mereka, aku yang nangis keluar air mata gitu. Aduh, aku bilang Tuhan, kapan ini kebenaran dinyatakan dalam hidup mereka gitu. Jadi Haleluya. kayaknya iya teologi kemakmuran terus yang di yang dirasuk sama jiwa mereka gitu. Kayak tentang tadi bilang penyakitku sembuh dalam nama Tuhan Yesus, anak-anakku nanti gimana? Ya pokoknya gitulah namanya ibu-ibu perkumpulan ibu-ibu gitu. Jadi ceritanya tentang kemakmuran terus jadi gitu sampai aduh aku bilang gitu. Nah terus pas giliran anakku, kamu apa Bu? Katanya gitu. Aku aku nggak minta apa-apa lagi, aku bilang. Aku cuma bilang minta Tuhan tuntun aku untuk aku bisa pulang ke rumahnya. Jadi orang yang diberkati, aku bilang untuk memberkati hidup sesamaku. Loh, nggak minta yang lain Bu? Enggak. Aku bilang cukup bagiku semuanya. Jadi, jadi aneh gitu ya, Ya dianggap udah. aneh. Jadi aneh, iya. Enggak, sebabnya Bu Pendetanya udah tahu sekarang. Aku kan udah alirannya lain gitu loh. Jadi nggak dikasih kesempatan untuk bicara lagi. Nggak apa-apa. Aduh. Nggak apa-apa. Oke, thank you, Jalan. Ya, kesempatan yang lain satu orang lagi. Ada? Mungkin Bu Lili Nanto udah lama nggak cerita nih Bu. Kangen sama suaranya. Suaranya nggak ada Bu. Udah, Udah. salam semuanya. Uh, tadi, uh, terima kasih buat Pak Rahman yang sudah menyampaikan firman-Nya. Saya sangat terima. Tadi sebelumnya saya sebelum ibadah ini kan, sebelum ibadah dimulai, tadi saya di Bapak juga saya sempat berdoa dulu, sempat memuji Tuhan. Terus ya saya apa yang tadi saya doain gitu ternyata ya tadi benar kata Pak Hermawan bilang ya kita mesti fokus gitu. Terus kita juga mesti belajar gitu kan. Itu apa yang diomongin itu tadi hari ini sangat diberkati banget gitu. Jadi mungkin ya Tuhan itu sedang berbicara dan melalui dengan Pak Hermawan gitu. Jadi saya bersyukur banget sangat diberkati gitu. Dengan firman-Nya saya terima kasih banget sama Pak Hermawan. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, puji Tuhan bisa jadi berkat. Sama-sama, Ibu Lili. Tuhan berkati juga. Ya, Oke, saya kasih kesempatan satu lagi. Satu lagi. Ada? Ada? Kalau nggak ada, kita akan tutup. Kesempatan terakhir loh. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya tutup ya. Kana ada yang mau ditambahin Kana? Nggak ada. Oke.
Ya, terima kasih untuk malam ini Pak Hermawan, Pastor Hermawan atas firman di-sharingkan luar biasa. Kami di sini sangat diberkati dan kami benar-benar diajarkan untuk mau fokus, belajar dan mempergunakan waktu dengan baik. Mari ibu-ibu yang ada di Taiwan, kita fokus ya sama hidup kita, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita fokus juga untuk belajar, nggak hanya belajar yang seperti tadi Pak Pastor Hermawan katakan kita belajar dalam pendidikan yang sudah kita lalui, kita juga belajar dalam hidup ini. Dan yang sering saya share di grup, kita belajar yuk keterampilan-keterampilan lain supaya nanti sampai ke langit baru kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Seenggaknya kita bawa keterampilan itu kan. Ya betul ya Pastor ya. Betul. Kan paralel gitu Betul. kan. Jadi kita belajar gitu, kita pelengkapi terus diri kita dengan keterampilan, kemampuan-kemampuan baru. Jadi nanti pada saatnya akan jadi berkat kok untuk mungkin saat di mana ladang Tuhan perlu, kita bisa gitu loh. Semangat terus dan gunakan waktu kita dengan sungguh-sungguh, jangan untuk hal-hal yang lain, tapi untuk mengenal firman, belajar firman, banyak berdoa dan belajar dengan keterampilan-keterampilan yang ada gitu. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pastor Hermawan. Kami sangat diberkati dan bisa doain kita Pastor untuk penutup Oke. kita semua. Iya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Elohim Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sungguh luar biasa waktu dan kesempatan ini ya Bapa, di mana kami bisa belajar bersama-sama dan kami mau meneladani hidup Guru Agung kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk persekutuan yang indah ini. Walaupun kami berbeda jarak tempat, tetapi kami tetap satu di dalam kasih-Mu. Bahkan bisa satu belajar bersama-sama melalui Zoom ini. Kami mau berdoa khusus berdoa untuk Pak Michael Son yang masih ada di Amerika. Bapa, urapi terus hamba-Mu ini. Berikan kekuatan dan kesehatan. Dan maksimalkan pelayanannya di Amerika ya Bapa. Dan biarlah apapun yang dilakukan, perjalanan di Amerika semuanya tetap ada di dalam kedaulatan-Mu. Dan kiranya hikmat, pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Bapa dengan sempurna. Semakin melimpah atas Pak Michael Sony. Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Ane yang ada di Kota Malang. Bapa memberkatinya kemanapun anakmu ini, hambamu ini pergi, melayani, apapun yang dikerjakannya. Penyertaan-Mu nyata dalam hidupnya. Berkati semua anak-anakmu, hamba-hambamu ada yang ada di Taiwan. Bapa, berkati mereka semua. Dan hikmat pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Bapa dengan sempurna melimpah dan turun atas mereka. Semuanya Bapa. Apakah mereka bekerja, berbisnis, apakah mereka melayani, semuanya tetap di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Berkat-Mu turun atas kami. Bapa, kami juga tadi mendengar ada yang sakit. Bapa, kami berdoa, kami minta, kalau boleh kami mendapatkan kasih karunia-Mu ya Bapa. Tuhan, jamah hamba-Mu ini. Jamah anak-Mu ini. Supaya mereka bisa kembali bergabung melalui Zoom ini. Bersama-sama belajar tentang kebenaran. Apapun penyakitnya, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup melakukan banyak hal. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua hanya di dalam nama Putra Tunggal Bapa yang agung dan mulia. Kami berdoa. Amin. Amin. Kasih ya Pak Terima ya. kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam semuanya. Selamat malam. Sama-sama. Terima kasih. Pak Michael jaga kesehatan ya, masih sebulan ya. Iya. Amin. Pak Michael kok nggak ada itunya Kak Sony? Kak Sony kok nggak ada rambutnya? Hah? Iya. Di sini itu kalau potong rambut ada istilahnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 5. Nah, Heeh. terus apa namanya dipotong rambut kayak bang kayak Indonesia. Jadi saya bilang, saya tanya itu kalau